Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Rifki Alfiansyah dengan NIM 19030115142. Di sini saya akan menjelaskan mengenai test case sederhana atau test plan menggunakan JMeter element atau node. Oke, yang pertama kita akan siapkan dulu software dari JMeternya. Untuk linknya sudah saya siapkan, yaitu seperti ini, nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Kemudian pilih yang Apache JMeter 5.4.2 zip. Nah, selanjutnya kalian bisa ekstrak file yang sudah kalian download tadi seperti ini. Kemudian kalian pilih bin. Setelah itu kalian scroll ke bawah, kemudian kalian bisa klik dua kali pada JMeter yang bertype Windows Batch File. Kemudian nantinya akan tertampil seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai test plan. Apa sih test plan itu? Oke. Test plan merupakan rencana uji, dapat dianggap sebagai simpul akar yang memiliki potensi banyak level elemen atau node tambahan yang membentuk suatu hierarki yang dijalankan JMeter sebagai rencana pengujian. Itu merupakan basic elemen, yaitu test plan. Kemudian ada elemennya. Elemennya yaitu variabel. Oke, cara membuat variabel itu kita klik kanan di test plan. Kemudian kita pilih config element, kemudian kita pilih user defined variable. Nah, ini merupakan tampilan dari elemen variabel. Kita bisa menambahkan nama dan value dari elemen variabelnya, seperti contoh konten salah value-nya 5 ya. Oke. Selanjutnya penjelasannya, itu elemen variabel merupakan membuat kita dapat mengatur global variabel, di mana variabel dan value-nya dapat kita panggil ke elemen lain. Nah, kemudian yang ketiga ada elemen view results in table. Nah, view result in table pertama kita buat itu klik kanan pada test plan, kemudian add, kemudian listener, kemudian kita pilih view results in table. Nah, seperti inilah tampilan dari elemen view result in table. Nah, view result in table merupakan suatu elemen yang menampilkan hasil testing ke dalam bentuk table. Oke, kurang lebih artinya seperti ini. Ada kolom table sample, start time, tweet, label, sample time, status, bytes, and latency. Kemudian yang keempat ada view results tree. Nah, view results tree kita akan membuatnya seperti secara tadi, itu klik pada test plan, klik kanan, kemudian add, kemudian listener, kemudian bisa pilih view results tree. Nah, inilah tampilan dari elemen view result tree. View result tree merupakan suatu elemen yang menampilkan hasil testing ke dalam bentuk tree view. Oke. Nah, inilah tampilan dari view result tree. Kemudian selanjutnya ada thread group. Oke, langkah membuat thread group adalah kita klik kanan pada test plan, kemudian add, kemudian thread atau users, kemudian thread group atau kumpulan dari thread. Nah, ini merupakan tampilan dari thread groupnya. Thread group adalah kumpulan dari thread. Dalam sebuah thread group biasanya terdapat banyak request yang diuji ya. Oke, pada thread group minimal kita mengatur 3 hal, yaitu number of threads atau mesimulasikan jumlah user, input, period, second atau total waktu yang dibutuhkan untuk jumlah user yang didefinisikan di number of thread. Kemudian ada loop count, jumlah iterasi atau perulangan tes. Ya, sebenarnya kita masukkan angka-angkanya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya terdapat HTTP header manager. Nah, langkah membuatnya yaitu kita klik kanan pada thread group, kemudian add, kemudian kita pilih config element, kemudian kita pilih HTTP header manager.
Nah, ini merupakan tampilan dari header manager. Kita juga bisa menambahkan nama dan value-nya. User value contoh 5. Oke, kurang lebih inilah tampilan dari elemen HTTP header manager. Nah, selanjutnya itu ada HTTP request. Oke, HTTP request, HTTP header manager adalah elemen yang dimana kita bisa mengatur informasi pada HTTP request header yang akan dikirimkan oleh JMeter. Nah, itulah penjelasan dari HTTP header manager. Selanjutnya ada HTTP request. Cara menampilkan atau memunculkan HTTP request yaitu dengan klik kanan pada tweet group, kemudian add, kemudian sampler, kemudian HTTP request. Nah, inilah tampilan dari HTTP request. Kita juga bisa menambahkan nama, value, URL kayak include, content type, include equals. Nah, itu kurang lebih seperti inilah tampilan dari HTTP request. HTTP request sendiri memungkinkan kita mengirim permintaan HTTPS ke server web. Hal ini mirip pada saat kita mengatur request di Postman. Nah, itu dia merupakan dari elemen-elemen dan basic elemen pada sebuah JMeter. Nah, untuk bisa menjalankan JMeter ini, kalian jangan lupa untuk download JDK atau Java Development Kit versi 8 ke atas ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.